Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Kala, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Belajar bareng, sukses bareng. Kembali lagi di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Selanjutnya, dapat kita perhatikan bersama peta konsep yang akan ada dibahas dalam bab ini adalah kehidupan politik masa Orba dan Reformasi, dimulai dari masa Orde Baru, Orde Baru, kemudian membahas mengenai kehidupan politik ekonomi di masa Orde Baru. Selanjutnya, Indonesia di masa Reformasi dan bagian akhir dari bab 3 ini yaitu mengenai profil singkat presiden ya di masa reformasi yang akan membahas profil singkat B.J. Habibie, Abdul Rahmat Wahid, Megawati, dan SBY. Kita mulai bagian pertama, Indonesia di masa Orde Baru, mengenai kehidupan politik Indonesia di masa Orba. Ya, masa Orba merupakan istilah dari kepemimpinan Presiden Soeharto yang bermula saat Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966, diserahkan kepada Letjen Soeharto dari Soekarno untuk mengamankan negara akibat dari pemberontakan G30 SPKI pada 1965 tersebut. Soeharto kemudian bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen untuk memberikan harapan baru bagi rakyat. Selanjutnya, Presiden Soeharto ketika itu melaksanakan pembangunan di segala bidang yang pembangunan tersebut dirumuskan dalam konsep Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, ya termasuk juga pemilu di dalamnya pada 1971, 77, 82, 87, 92 dan terakhir Soeharto ya di 1997. Namun Soeharto tidak sampai selesai masa jabatannya di 1998, beliau dilengserkan oleh sidang umum MPR atau sidang istimewa MPR. Nanti akan kita bahas pada pembahasan seperti hal tersebut. Selanjutnya, penerapan demokrasi Pancasila berciri 1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi, 2. Dilaksanakannya pemilu, 3. HAM dan perlindungan hak minoritas. Nah, itu yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila sebagaimana yang diusung oleh Presiden Soeharto kala itu. Selanjutnya, ya gambaran mengenai sistem politik di masa Orde Baru, yaitu Presiden wajib menjalankan keputusan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan bertanggung jawab di SU MPR Sidang Umum MPR. Kemudian MPR membagi kekuasaan kepada DPR, MA, dan BPK, ya Mahkamah Agung, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, DPR dilengkapi oleh beberapa hak, ya, hak dalam bidang legislatif termasuk atau mencakup hak inisiatif, hak amandemen, hak budget. Sedangkan hak di bidang pengawasan yaitu hak bertanya, hak interpelasi, hak mosi, hak angket, dan hak petisi. Selanjutnya, ya Soeharto dilantik menjadi Presiden RI kedua pada 12 Maret 1967. Setelah beliau dilantik menjadi presiden, beliau mempunyai beberapa kebijakan politik ya sepanjang masa pemerintahannya. Yang pertama, kebijakan politik yang populer di era Soeharto adalah penyederhanaan partai politik. Pemilu pertama pada masa Orde Baru 3 Juni 1967 sesuai dengan SK Presiden ya nomor 43 tanggal 23 Mei 1970 disebutkan bahwa parpol peserta pemilu yaitu parpol yang sudah ada dan diakui oleh negara mempunyai wakil di DPR dan MPR. Ada 9 parpol ketika itu yaitu IPKI, Murba, NU, PI, Perti, Partai Katolik Muslimin Indonesia, PNI, dan PSII ya. Serta dari unsur organisasi golongan karya yaitu Sekber, Sekretaris Bersama Golkar, golongan karya Golkar. Jadi pada saat itu Golkar belum jadi partai politik yang resmi, namun organisasi ya. Nah, namun bisa ikut serta dalam pemilu. Selanjutnya pada 1973
parpol yang menyetujui penyederhanaan tersebut ya lalu digabung. Nah, hasil penggabungannya yaitu yang pertama parpol PPP atau P3 ya merupakan gabungan dari parpol NU Muslimin Indonesia, PI Perti dan PSII. Selanjutnya, parpol gabungan kedua itu PDI, gabungan dari PNI, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo. Serta yang terakhir, Golkar, golongan karya yang semula sekber. Nah, pada saat itu kemudian menjadi partai politik. Ya, jadi pada saat Orde Baru hanya ada 3 partai politik, yaitu P3, PDI, dan Golkar, Partai Golongan Karya. Kenapa hanya 3? Pada saat itu Presiden Soeharto ya ingin bertujuan menciptakan stabilitas nasional akibat pengalaman di masa kabinet parlementer dengan segala macam keragaman politiknya menciptakan konflik politik berkepanjangan sehingga pembangunan dan keamanan negara atau nasional terganggu. Ya, kebijakan selanjutnya dari Presiden Soeharto di masa itu yaitu pemilu yang berkesinambungan. Sudah dibuktikan dalam sejarah bahwa ada 6 kali pemilu, meskipun Golkar selalu menang pada 6 periode pemilu tersebut ya. Dan pidato pertanggungjawaban Soeharto selalu diterima pada keseluruhan 6 periode tersebut ya, kecuali nanti di bagian akhir 98 ya terpaksa harus lengser ya Soeharto. Ya, termasuk juga ya apabila Soeharto mengajukan RUU, rancangan undang-undang, itu selalu disetujui dan diterima oleh MPR atau DPR tanpa terkecuali. Ya, artinya pada saat itu Soeharto benar-benar sudah mengontrol MPR, DPR ya. Oke, kita lanjut. Kebijakan politik berikutnya yang populer di masa Soeharto yaitu peran ganda atau dui fungsi ABRI. ABRI atau yang hari ini lebih populer dengan istilah TNI ya berperan sebagai aparatur pemerintah sipil yang ikut menentukan haluan dan politik negara yang dimulai sejak 75 sampai 1998 ya, sampai Soeharto lengser tersebut ya. Selanjutnya, anggota ABRI atau TNI ditempatkan menjadi anggota DPR, anggota MPR, DPD provinsi kabupaten, termasuk mengisi jabatan internal pemerintahan, meliputi gubernur, bupati, wali kota, pejabat eselon, bahkan menteri sampai ke dubes duta besar. ABRI TNI atau TNI maksudnya, kemudian Korpri dan Golkar semuanya memerankan hubungan yang mutualisme atau saling menguntungkan ketika itu ya. Ya, Golkar mempunyai tulang punggung utamanya yaitu Korpi, Korps Pegawai Republik Indonesia atau ASN hari ini disebutnya. Sedangkan dari sisi aparat yaitu ABRI, TNI termasuk Polri. Ya. Selanjutnya, kebijakan yang populer di era Soeharto yaitu P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Apa yang dimaksud P4? P4 adalah suatu bentuk penyeragaman pemahaman Pancasila agar tidak salah penafsiran seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Orla ya. Banyak sekali salah penafsiran termasuk konsep Nasakom salah satunya. Maka P4 tadi dibentuk pada 21 Maret 78 tepatnya. Kemudian disahkan oleh MPR melalui Tab MPR nomor 11 MPR 1978. Selanjutnya, Soeharto mengangkat Dr. Ruslan Abdul Ghani sebagai Kepala Komisi P4 untuk mengatur penataran P4 secara regional maupun nasional. Orang tua kalian mungkin pernah mengalami masa P4 itu ya. 5. Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal, yaitu semua organisasi tidak memperbolehkan menggunakan asas lain selain Pancasila. Kebijakan berikutnya di era Soeharto yang populer yaitu penataan politik luar negeri Indonesia. Tepatnya 1 Januari 1965 ya. Orla, ya di masa Orla, Indonesia keluar dari PBB. Bentuk protes Soekarno
Inggris yang saat itu membentuk Malaysia tanpa referendum terlebih dahulu. Dan Malaysia langsung diterima menjadi anggota PBB. Sehingga Soekarno menganggap itu adalah bentuk neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Maka ya mengundurkan diri ketika itu. Namun di masa Orba, tepatnya 28 September 1966, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Ya, termasuk juga Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan dengan Malaysia melalui persetujuan Bangkok 2 Mei sampai 1 Juni 1966. Selanjutnya dilakukan juga normalisasi hubungan dengan Singapura keesokan harinya, yaitu 2 Juni 1966. Maka pemerintah Orde Baru membekukan hubungan diplomatik dengan Kuba dan RRC atau Tiongkok dengan menutup KBRI di Peking sebagai dampak dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI 65. Indonesia juga mulai aktif di organisasi internasional, yaitu di OKI, OPEC, APEC, dan ASEAN. Ya, pada masa Soeharto. Kita lanjut, beralih kepada gambaran kehidupan ekonomi di Indonesia, ya, masa kepemimpinan Soeharto. Karena Soeharto memimpin dalam periode waktu yang panjang, 6 periode, Orde Lama mewariskan kemerosotan ekonomi mulai dari inflasi 400% sampai ke 650%. Tambah pula dengan banyaknya prasarana ekonomi yang hancur akibat pemberontakan dalam negeri. Ya, kita sudah memahami bahwasannya di masa Soekarno banyak sekali terjadi pemberontakan. Terakhir pemberontakan PKI di 65 tadi. Selanjutnya, MPRS menyatakan perlu landasan baru dengan TAP MPRS nomor 13 MPRS 1966, ya, membentuk program jangka pendek untuk mengendalikan inflasi, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan peningkatan sandang serta pangan. Untuk menerapkan TAP MPRS itu, ya, pada 1 April 1969, pemerintah melancarkan program ekonomi Repelita 1. Repelita artinya rencana pembangunan 5 tahun. Yang pertama, Repelita 1 fokusnya pada irigasi, teknologi pertanian, pembiayaan kredit perbankan, pemberian pupuk, dan pemasaran produksi. Hasil dari Repelita 1, ya, pertumbuhan ekonomi naik. Ya, dari 3% ke 5,7%. Ya, naik sedikit, tapi it's okay. Yang penting ada penaikan. Dan PDPK naik, pendapatan domestik per kapita naik 70 dari 70 US dollar ke 170 US dollar. Kemudian laju inflasi yang tingginya ratusan persen tadi dapat ditekan ke angka 47% ya. Repelita 2 dan Repelita 3 ya sebagai kelanjutan dari Repelita 1 ya dimulai pada 74 sampai ke 84. Fokus Repelita 2 dan 3 yaitu melanjutkan pertumbuhan ekonomi nasional, melakukan stabilitas nasional, pemerintahan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri. Kemudian di Repelita 2 dan 3 sudah dimulai pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan hasilnya, ya, hasil dari Repelita 2 dan 3 ini adalah tepatnya pada 1984 di akhir Repelita 3, Indonesia mencapai swasembada beras, yaitu Indonesia sampai ke taraf dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Pada era 1970-an, Indonesia hanya sebagai negara pengimpor beras. Dilanjutkan di Repelita 4 dan 5, yaitu pada masa atau rentang waktu 84 sampai 94, ya, pembangunan ekonomi terus ditingkatkan atau terus digenjot, utamanya dalam fokus perhatiannya yaitu pertanian, industri ekspor, pengolahan pertanian, industri padat karya dengan mesin industri massal. Orba atau Orde Baru menganggap ketahanan pangan merupakan kunci kestabilan ekonomi dan politik. Ya, dengan pangan yang cukup, maka ekonomi stabil, politik stabil, menurut persepsi Orba ketika itu. Orba juga berhasil melakukan pembangunan fisik. Ya, sebagaimana kita lihat hasilnya di Repelita 1 sampai di Repelita 5, pembangunan fisik itu jelas terlihat, utamanya pada sektor-sektor
pertanian ya, kemudian produksi ya, pengolahan dan lain-lain. Namun ada juga kekurangannya. Kekurangan pada masa Orde Baru yang paling menonjol adalah semakin masifnya korupsi, kolusi, nepotisme atau disebut KKN. Pembangunan tidak merata pusat dan daerah, serta kesenjangan sosial ya yang kaya dan miskin semakin terlihat jelas, semakin lebar. Ketidakpuasan akibat pembangunan yang tidak merata, terutamanya pada daerah-daerah yang jauh dari pusat, yaitu seperti Aceh dan Papua. Ini dua-duanya di ujung ya, ujung barat dan ujung timur. Ya, ujung barat Aceh, ujung timur Papua. Ya, dua daerah tadi ya yang kaya akan sumber daya alam, kemudian pembangunannya dirasa kurang atau bahkan tidak diperhatikan pembangunannya, maka muncullah pemberontakan. Ya, pemberontakan di Aceh disebut dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan pemberontakan di Papua yaitu Organisasi Papua Merdeka, OPM. Jadi di masa Soeharto pun ada pemberontakan. Pemberontakan itu utamanya akibat tadi ketidakpuasan, kekecewaan, tidak diperhatikan. Karena apa? Letaknya jauh dari Jakarta pusat. Berikutnya, terdapat pula adanya kecemburuan sosial masyarakat antara warga lokal dengan pendatang, utamanya warga transmigrasi. Karena pada saat itu, ya program transmigrasi gencar dilakukan, terutama transmigrasi ke daerah-daerah di luar Jawa, seperti misalnya di Lampung, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Timur Timur, Papua, Aceh, dan seterusnya. Kenapa? Karena daerah-daerah itu dianggap masih pada saat itu populasinya masih terlalu sedikit. Tanahnya masih sangat luas. Berikutnya, ya masalah lain dari kekurangan di Orba yaitu menurunnya kualitas ABRI atau TNI. Mengapa menurun? Karena seharusnya tugas ABRI atau TNI tadi menjaga pertahanan dan keamanan negara. Lalu, akibat dari kegiatan berpolitik dan jabatan pemerintahan sipil, kemampuannya menjadi berkurang. Ya. Selanjutnya, para pengusaha swasta sebagai pelaku ekonomi menguasai 70% perekonomian Indonesia. Baik, itu adalah gambaran mengenai kondisi ekonomi di masa Orde Baru, utamanya kekurangan yang terjadi di masa Orba. Selanjutnya, ya demokrasi Pancasila yang diterapkan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto ya mempunyai beberapa poin, yaitu Indonesia sebagai negara hukum menjamin persamaan hukum bagi seluruh warga negara. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional dan konstitusi mengikat Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Ketiga, MPR menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wapres. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun DPR mengawasi pemerintahan. Menteri bertanggung jawab kepada presiden disebut dengan kabinet presidensial. Nah, itu sampai sekarang juga seperti itu. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Ya, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Ya, maksudnya pada saat itu ya. Selanjutnya, kita membahas mengenai kehidupan ekonomi masa Orba. Di dalam kehidupan ekonomi masa Orde Baru, di bawah pimpinan Soeharto, ya, Orba mewariskan kemerosotan ekonomi dengan tingkat inflasi 400 bahkan sampai ke angka 650%. Berlanjut ke Indonesia di masa reformasi, ya, di masa reformasi ini, ya, terjadi banyak perubahan, ya, banyak perubahan dan perkembangan setelah era sebelumnya yang cukup lama, ya, yaitu di masa Orde Baru, masa pemerintahan Soekarno. Orba saat itu ingin mengkoreksi Orla. Maka masa reformasi juga sama, ingin mengkoreksi penyelewengan masa Orba. Utamanya ya tadi nomor 1 ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Berikutnya masa reformasi ya juga ingin mengembalikan rakyat untuk mempunyai kebebasan berserikat, ya berserikat, berkumpul, mendirikan parpol, organisasi yang sebelumnya dibatasi oleh Soeharto dengan hanya 3 partai politik itu tadi, yang digabung-gabungkan itu tadi, ya. Selanjutnya,
Penegakan hukum berjalan lebih baik dibanding masa Orba, meski kurang konsisten. Nah, ini kritikan bagi masa reformasi. Masa reformasi ya setelah atau sepeninggalan Soeharto. Ya, dengan adanya kebebasan berbicara di bidang sosial budaya, ya berbicara, bersikap, bertindak, hal itu memicu kreativitas masyarakat. Ya, maka banyak masyarakat ketika itu ya berhasil mengembangkan diri kemampuannya ya terutama dalam berbagai bidang ya sosial budaya, kesenian. Nah, itu akibat dari kebebasan berbicara, kebebasan bersikap dan kebebasan bertindak. Namun sekali lagi kebebasan tersebut ya disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku ya. Memunculkan sikap primordialisme. Apa itu primordialisme? Yaitu menjunjung tinggi ras tertentu yang menganggap lebih baik, lebih unggul, dan lain-lain. Sehingga terjadi benturan antar suku dan umat beragama. Nah, itu terjadi di masa reformasi ya. Ada konflik sosial disebutnya, ada konflik sosial di Poso, ada konflik sosial di Kalimantan, dan lain-lain ya. Selanjutnya, ya reformasi juga diteruskan di masa akhir Presiden Soeharto karena desakan para pendonor utama ekonomi nasional. Ya, yaitu AS, Jepang, dan Inggris. Ya, pada saat itu ya posisi AS, Jepang, dan Inggris itu sama dapat dikatakan ya pendonor atau penopang ekonomi nasional. Ya, dengan bantuan AS, Jepang, dan Inggris, ekonomi nasional ini banyak yang bisa berjalan ya. Berikutnya, TAP MPR pada masa reformasi untuk membangun kehidupan demokratis ya dibuatlah beberapa TAP MPR ya yang dapat dicatat oleh sejarah, yaitu TAP MPR nomor 7 1998 pencabutan referendum, TAP MPR 10 1994 pokok-pokok reformasi, TAP MPR 11 1998 penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), TAP MPR 13 pembatasan masa jabatan presiden, dan amandemen Undang-Undang Dasar 1-4 dan pelaksanaan pemilu. Ya itulah mengapa tadi Bapak singgung ya banyak terjadi perbedaan di masa Orba ke masa reformasi ya karena amandemen Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali tadi ya. Serta ya tadi ya pokok-pokok reformasi penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Itu tadi menjadi pokok TAP MPR yang harus dilaksanakan, diamanatkan dari MPR kepada Presiden pemerintahan di masa reformasi. Selanjutnya, sistem pemerintahan di masa reformasi, ya sistem pemerintahan di masa reformasi yaitu ruang gerak lebih luas dan kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tertulis dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 terutama pasal 28. Namun kebebasan tersebut haruslah kebebasan yang bertanggung jawab ya. Tidak melanggar aturan-aturan hukum maupun aturan-aturan lain yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, sistem pemerintah di masa reformasi juga berupaya mewujudkan pemerintahan bersih dan wibawa. MPR berani mengambil langkah politis ya melalui sidang tahunan menuntut laporan pertanggungjawaban lembaga negara UD 45 di amandemen, pimpinan DPR MPR dipisahkan dari jabatannya dan berani memecat presiden melalui sidang istimewa. Selanjutnya amandemen Undang-Undang 45 ya yaitu paling utamanya adalah mengurangi jabatan presiden maksimal 2 kali masa jabatan presiden. Ya, hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berulang, terutama di masa Orba yang tidak ada batasan presiden dapat menjabat berapa kali ya, sehingga Orba dapat berkuasa selama 6 periode. Luar biasa. Berikutnya, ya gambaran reformasi selanjutnya yaitu reformasi berhasil melanjutkan pemilu ya pada 1998 ya pemilu dilaksanakan pada 1999, 2004, 2009 dan 2014 ya 2014 ya di 2014 itu presiden dan wapres
dapat dipilih secara langsung dimulai dari 2004 ya. Sejak 2004 itulah presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. 2004 itu masanya SBY yang pertama, 2009 masa SBY yang kedua, berikutnya 2014 ya masa Presiden Jokowi ya sampai ya hari ini ya 2 periode ya. Berikutnya di masa Habibie ya, di masa setelah Soeharto lengser ya, tepatnya pada tahun 98 akibat dari krisis moneter, maka Habibie naik. Di masa Habibie pemerintahan mengendalikan ekonomi ya dengan merekapitalisasi perbankan, merestrukturisasi ekonomi nasional, melikuidasi bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar di bawah 10.000 dan menerapkan saran IMF, International Monetary Fund. Kebijakan yang mengecewakan dari Habibie selaku kepala pemerintahan, kepala negara ketika itu adalah lepasnya Timor Timur sebagai wilayah dari NKRI. Ya, karena referendum yang dilakukan pada 4 September 1990. Timor Timur pada saat itu sebagai provinsi termuda, terakhir ya, provinsi terakhir di masa pemerintahan Soeharto, tepatnya pada 1999, sehingga terpilihlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur. Beberapa hal yang populer secara politik dari Gus Dur yaitu ya Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 mengenai pembatasan etnis Tionghoa merayakan agama dan adat istiadat di depan umum, hanya boleh di depan keluarga. Itu dicabut oleh Gus Dur. Sehingga hari ini ya boleh rakyat etnis Tionghoa merayakan agamanya di depan umum ya. Termasuk budayanya. Ya misalnya sekarang ada barongsai atau ada budaya Tionghoa lainnya ya bisa kita lihat di muka umum ya, seperti ya tadi pemberian angpau, gongsi facoy. Nah, itu kan budaya Tionghoa. Selanjutnya, langkah politik Gus Dur ya difokuskan juga pada penuntasan pelanggaran HAM masa lalu ya, penegakan demokrasi, penegakan politik dan tata kelola hukum sesuai dengan TAP MPR 5/2000 tentang penetapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, serta U27 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Ya, Gus Dur hanya memerintah di waktu yang singkat, yaitu kurang lebih 2 tahun. Kenapa? Karena terjadi konflik. Konflik yang dialami pada masa pemerintahan Gus Dur yaitu konflik dengan DPR. Mengapa? Karena Gus Dur mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Yang kedua, Gus Dur juga berkonflik dengan para petinggi militer, ya, karena memberhentikan Kapus Penhankam, Kepala Pusat Penerangan dan Pertahanan Keamanan, yaitu Maijen Sudrajat, ya, dan Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik Keamanan Wiranto, gitu. Gus Dur juga terindikasi kuat terlibat dalam kasus Bulogate dan kasus Brunei Gate. Hal itu menyebabkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ya, coba nanti dipahami lebih lanjut, dicari lebih informasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kasus Bulogate dan Brunei Gate. Ya, yang pasti keduanya terkait dengan masalah keuangan. Selanjutnya kebijakan Gus Dur ya sering keluar negeri. Ya, hal itu dianggap salah atau tidak tepat karena apa? Negara kondisinya ya ekonominya belum pulih dari krisis moneter. 98 di 99 banyak berpergian ke luar negeri dan lain-lain. Nah, ini disayangkan ketika itu. Gus Dur menentang sidang istimewa MPR dengan menyatakan sidang istimewa tersebut ilegal, sehingga hal itu membuat dukungan partai politik terhadapnya berkurang. Dugaan keterlibatan Bulogate dan Brunei Gate ya yang sangat kuat, yang sangat santer ya, sehingga membuat DPR mengeluarkan memorandum 1 dan memorandum kedua. Itu semacam peringatan ya, peringatan teguran keras dari DPR. Lalu 23 Juli 2001 Gus Dur mengeluarkan dekret yang membukukan DPR MPR RI, membekukan Partai Golkar, serta mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pemilu. Apa yang terjadi? Dekret tersebut tentunya tidak didukung oleh anggota DPR, MPR, TNI, Polri,
karena melanggar TAP MPR nomor 8 MPR 2000 tentang peran TNI dan Kapolri. Selanjutnya, ya, MPR menggelar sidang istimewa. Hasilnya seluruh anggota MPR setuju dengan penetapan Wapres Megawati sebagai presiden. Ya, karena MPR dalam SI-nya tersebut menolak pidato pertanggungjawaban presiden. Oke ya, jadi sudah beberapa kali MPR melengsarkan presiden di Indonesia ya. Mulai dari Presiden Soekarno, kemudian Soeharto, ya berikutnya adalah Gus Dur. Ya. Selanjutnya Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur dan Wapres yang diangkat yaitu Hamzah Has dari P3. Pada 10 November 2001 terjadi amandemen Undang-Undang 945 yang mengenai perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, tepatnya di 2004. Ya. Selanjutnya di masa Megawati menetapkan beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama menetapkan KPK. Artinya Megawati membuat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan UU 30 2002 KPK. Megawati membuat juga lembaga negara yaitu MK, Mahkamah Konstitusi, pada 15 Agustus 2003 sesuai dengan hasil amandemen 45. Kemudian Megawati menetapkan kebijakan netralisasi bagi PNS atau ASN, TNI, Polri dalam berpolitik dan melanjutkan amandemen 1905 serta otonomi daerah. Nah, UU di masa Megawati, undang-undang maksudnya, undang-undang yang dihasilkan oleh Presiden Megawati ketika itu yaitu Undang-Undang Nomor 12 2003 tentang Pemilu, Undang-Undang 22 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, DPD, DPRD, serta UU 23 tahun 2003 tentang pemilihan Presiden Wapres. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Megawati untuk perbaikan ekonomi atau peningkatan ekonomi? Yang pertama, Megawati melakukan privatisasi BUMN, ya, menjual BUMN ke swasta, yaitu menjual Indosat ketika itu pada 2003 guna menurunkan inflasi. Kemudian Megawati mengadakan Paris Club 3 dengan IMF pada 12 April 2002 ya, tentang penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia. Dan yang ketiga terakhir ya, perbaikan ekonomi di masa Megawati yaitu ya memutuskan berhenti bekerja sama dengan IMF ya, karena bunga hutangnya terlalu besar, terlalu tinggi ya ketika itu. Maka presiden memutuskan putus kerjasama dengan IMF. Berikutnya, Megawati juga meredam ya pemberontakan dengan menjaga keutuhan NKRI di Aceh dan di Papua. Ya, cara Megawati meredam pemberontakan Aceh dan Papua yaitu meningkatkan persentase bagi hasil sumber daya alam pusat daerah di wilayah tersebut sesuai dengan U1B 2001, UU 21 2002 tentang NAT, dan Papua menerima 70% dari hasil tambang dan gas alam. Kemudian diperkuat lagi dengan UU nomor 18 tahun 2001 mengenai Otsus, otonomi khusus NAT, Nangro Aceh Darussalam. Jadi Papua dan Aceh itu menerima 70% dari hasil tambang dan atau hasil gasnya. Kalau di Aceh gas alam, kalau di Papua 70% hasilnya adalah hasil tambang ya. Namun demikian, di samping keberhasilan Megawati, ada pula kegagalan Megawati. Apa kegagalan Megawati? Yaitu lepasnya Pulau Sigitan dan Sipadan sebagai bagian dari NKRI yang diperjuangkan sejak tahun 1997 karena Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia. Kemudian pada 2004 ya pemilu dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama legislatif memilih anggota dewan, maksudnya 5 April 2004 dengan peserta 24 parpol. Artinya tadinya dibatasi zaman Soeharto, kemudian diberikan kebebasan sehingga keluarlah 24 parpol tadi ya. Dari pemilu 2004 ada beberapa parpol besar yaitu Golkar, PDIP, P3 dan PAN. Ya, kemudian pemilu tahap 2 pemilihan presiden dan wapres ya. Ketika itu calonnya adalah Wiranto Salahuddin, Megawati Ahmad Hasyim, Amin Rais Siswono,
SBY Yusuf Kala, Hamzahas, Agung Gumelar. Ya, hasilnya SBJK yang menang. Ya, oleh karena itu 20 Oktober 2024 SBJK dilantik menjadi Wapres dan Presiden. Ya, yang menjadi fokus SBJK yaitu menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran, termasuk pemberantasan KKN dalam 100 hari kerjanya. SBJK menaikkan BBM 3 kali serta menurunkannya 2 kali. Hal itu ya guna menstabilkan. Termasuk SBY melancarkan program BLT bantuan langsung tunai ya untuk membantu rakyat kecil agar tidak terdampak oleh kenaikan harga BBM. SBJK juga menaikkan anggaran pendidikan 20% serta menerapkan BOS, bantuan operasional sekolah, dan BOS itu sampai hari ini masih kita rasakan bersama di semua tingkatan pendidikan sekolah. Namun yang menjadi kekurangan di masa SBJK yaitu berkembang pesatnya terorisme ditandai dengan tragedi Bom Bali 1, Bom Bali 2 dan melibatkan teroris internasional itu Dr. Azhari dan Nordin M. Top. Ya, keduanya merupakan warga negara Malaysia. Keberhasilan lainnya yaitu SBJK berhasil memadamkan pemberontakan GAM pada 15 Agustus dengan menandatangani kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia untuk mengakhiri perang 3 dekade di Aceh. Ya, jadi GAM berdamai kepada NKRI, kembali ke NKRI. Ya, namun Aceh diberikan otsus, otonomi khusus, yaitu menjadi Nangro Aceh Darussalam. Pada 9 April 2009 diadakan pemilu legislatif dengan 44 parpol peserta. Pemenangnya ketika itu ada Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, P3, PKB, Gerindra, Hanura, dan PBB. PBB Partai Bulan Bintang. Selanjutnya di 8 Juli 2009 pemilu dengan paslon, ya artinya diadakan pemilu selanjutnya dari 2004 ke 2009 ya. Pada saat itu pasangan calonnya adalah Megawati Prabowo, SBY Budiono, JK Wiranto. Namun dari pasangan calon tersebut yang menjadi berhasil sebagai presiden yaitu SBY Budiono. Ya, SBY menjadi presiden yang kedua kalinya. Begitu. Pada 21 Oktober 2009, SBY Budiono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang banyak terjadi pro kontra. Di masa kedua pemerintahan SBY Budiono, ya dapat kita lihat adanya keberhasilan, yaitu meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya UMR atau pendapatan per kapita kelas menengah. Sedangkan pemilu selanjutnya di 2014 ya, pemilu tersebut diselenggarakan dengan sukses ya, bagi menjadi tahap legislatif tepatnya 9 April 2014. Kemudian pemilihan presiden dan wapres pada 9 Juli 2014 dengan 12 parpol peserta. Kandidat capres dan cawapres yaitu Prabowo Hatta, Jokowi JK. Maka sesuai dengan hasilnya pemenangnya adalah Jokowi JK ya. Ya, berdasarkan putusannya pada 20 Oktober 2014. Pemilu selanjutnya ya, Jokowi berhasil menjadi pemenang yang kedua yang hari ini berpasangan dengan ya Ma'ruf Amin ya. Bagian terakhir dari bab 3 yaitu profil singkat Presiden RI pasca reformasi. Profil singkatnya itu yang pertama B.J. Habibie, Presiden RI ketiga ya. Ya, kita lihat ini lahir di Parepare 25 Juni 1936. Keberhasilan dilakukan oleh beliau adalah menghasilkan undang-undang otonomi daerah, politik yang demokratis, ya, termasuk beberapa tapol di masa Orba, tapol tahanan politik dibebaskan, ya, setelah proses hukum yaitu Sri Bintang Pamungkas. Namun gagal dan mengecewakan, ya, yaitu pada saat lepasnya Timur Timur dari NKRI pada 1994. Abdurrahman Wahid, ya, lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Ya, Abdurrahman Wahid melakukan pembubaran terhadap Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap sebagai lembaga yang mengekang demokrasi dan banyak terjadi korupsi. Gus Dur merintis perdamaian dengan GAM
dan membebaskan etnis Tionghoa beribadah serta merayakan tahun barunya. Kemudian tahun baru rakyat etnis Tionghoa dianggap sebagai hari libur nasional. Kemudian Megawati ya, Soekarno Putri, Presiden kelima RI, ia lahir di Yogyakarta 23 Januari 47. Hal yang paling populer di masa Megawati yaitu pembentukan KPK dan MK. Meskipun ada juga hal yang mengecewakan, yaitu lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Kemudian presiden berikutnya itu Presiden SBY ya. Presiden SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 49. Beliau pernah menjadi Menteri Koordinator Politik Keamanan di masa Megawati, lalu mengundurkan diri serta menjadi Capres. Jadi Capres beliau terpilih, menang ya, akhirnya menjadi presiden berikutnya setelah Megawati. Namun ada beberapa catatan keterlibatan khusus ya, catatan kasus keterlibatan para petinggi Demokrat ya, seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh dan seterusnya di masa itu. Kemudian juga ada beberapa proyek negara yang mangkrak atau tidak berhasil diselesaikan sampai hari ini, gagal ya. Termasuk meningkatnya angka terorisme ya pada masa SBY, dibuktikan dengan tragedi bom Bali 1 dan tragedi bom Bali 2. Ya, keberhasilan SBY dapat kita pahami bersama, yaitu berhasil mendamaikan GAM dengan NKRI, ya, artinya GAM kembali ke pangkuan NKRI. Namun dengan pemberian otonomi khusus kepada Nangro Aceh Darussalam. Baik, itu saja apa yang bisa kita sampaikan untuk materi bab 3. Materi selanjutnya adalah bab 4, peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Simak terus videonya sampai selesai. Cukup sekian, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.